Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro bersama dengan narasumber yang sejatinya adalah seorang praktisi pengembang sumber daya manusia dan pemasaran, tim member dari BNB Bless and Be Blessed Consulting di Bandung. Kita akan berbincang mengenai semangat pemenang atau winning spirit at 2021. Dengan hormat saya perkenalkan Bapak Ronald Kapoi Kumoal. Apa kabar Pak Ronald? Sehat, puji Tuhan sehat. Dan semoga Sobat Maestro dimanapun berada juga sehat. Di studio Maestro sekarang juga sehat-sehat ya Mas Ari ya? Amin. Iya, sekarang berada di mana ini kira-kira Pak Ronald? Ya, saya sudah beberapa hari, seminggu lebih lah, sudah berada lagi di Bandung ini. Sebelumnya di mana Pak? Iya. Kok sudah di Bandung lagi? Puji Tuhan ya, puji Tuhan di tengah keadaan seperti ini, saya berkesempatan berkunjung ke beberapa tempat di luar Jawa ya. Di Sulawesi Tengah, di Kalimantan Timur. Wow. Melakukan hal-hal yang saya sukai, yaitu berbagi inspirasi kebaikan dengan beberapa komunitas. Sekalian pulang kampung sih sebenarnya. Tetapi tentu saja dengan disiplin pada protokol kesehatan. Sekali lagi, disiplin pada protokol kesehatan. Oke. Nah, Pak Ronald, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan semangat pemenang atau winning spirit ini, Pak? Kalau secara bahasa, secara etimologi, semangat itu kan nomina, istilah teknisnya nomina, kata benda. Bentuknya yaitu semacam sukma. Orang Jawa bilang sukma, roh kehidupan, kekuatan, power dalam bentuk gairah yang ada di dalam batin kita. Gairah untuk bekerja, berjuang, melakukan sesuatu. Jadi kalau sekarang ini di dalam diri kita ada gairah untuk melakukan pekerjaan, itu tandanya ada sukma, ada roh kehidupan, ada semangat. Itu hal utama yang membuat kita bisa bersemangat. Nah, bersemangat itu baru verba, itu baru kata kerja. Kalau semangat itu masih kata benda. Kalau bersemangat itu baru action. Jadi jika Sobat Maestro saat ini sedang punya kemauan keras, bergairah dalam bekerja, itu artinya sedang bersemangat mengerjakan sesuatu. Itu yang saat ini sangat diharapkan, khususnya di tengah kondisi yang memungkinkan siapapun untuk tidak bersemangat karena terbatas. Betul. Nah, kalau pemenang itu jelas menunjuk pada orang atau pihak yang menang. Jadi secara umum, winning spirit dapat diartikan sebagai orang yang punya gairah dalam hidupnya, selalu terlihat antusias untuk melakukan pekerjaannya dengan target. Nah ini, dengan target menjadi the winner, menjadi pemenang, menjadi yang menang at 2021. Begitu Mas Ari. Oke. Nah, Pak Ronald, winning spirit ini kan satu tema yang sering kali didengar dan selalu sangat menarik. Tapi kenapa masih banyak yang masih merasa gagal, Pak Ronald? Ya, betul. Penjelasan Mas Ari itu coba perhatikan baik-baik. Saya simak sekali lagi ya. Apa yang Mas Ari katakan. Winning spirit adalah hal yang sering didengar dan menarik didengar. Betul. Di situ ada dua hal berbeda. Yang didengar dan mengenai yang menarik. Didengar. To hear and interesting to hear. Nah, kalau dikuadrankan, maka ada 3 variabel lain selain yang tadi sudah disebutkan, yaitu
ada hal yang sering didengar tetapi tidak menarik didengar. Ada juga yang tidak sering didengar namun menarik didengar. Yeah. Nah, ini biasanya yang kita suka cari nih. Misalnya kita mau dengar katakanlah Anthony Robbins, James Gui, Stephen Covey atau Jack Ma misalnya ya. Itu kan jarang disiarkan. Namun menarik untuk didengar. Ya kita searching di YouTube misalnya. Nah, yang ketiga, ada hal yang tidak sering didengar dan tidak menarik didengar. Ya udah abaikan aja lah. Nah, winning spirit adalah hal yang sering didengar dan selalu menarik didengar. Kenapa masih banyak yang merasa gagal atau memang gagal? Jawaban sederhana saya ada dua. Pertama, karena gagal memahami bahwa semangat itu merupakan sukma, kekuatan roh yang ada dalam batin. Itu bukan artifisial, itu bukan tempelan, itu bukan asal-asalan. Dalam bahasa lain, orang yang bersemangat disebut sebagai orang yang penuh antusias. Nah, muncul kata baru, antusias. Itu kan dalam bahasa Latin ada dua kata di situ, yaitu en dan kata theos. Artinya di dalam Tuhan. Nah, jadi orang yang bersemangat, orang yang punya winning spirit, itu adalah orang yang menyadari maksud Tuhan di dalam hidupnya. Nah, itu kan bukan hal yang sederhana. Betul. Orang yang bersemangat itu paham betul bahwa yang dilakukannya dalam pekerjaan adalah pertama-tama untuk memuliakan Tuhan. Jadi dia tidak akan takut pada siapapun kecuali pada Tuhan. Dia tidak akan malas-malasan, tidak akan asal-asalan dalam bekerja. Karena dia tahu bahwa hal itu bukan hanya mengecewakan manajemen, bukan hanya mengecewakan keluarga, tetapi yang terutama mengecewakan Tuhan. Nah, yang tidak memahami hal ini, itulah yang pertama-tama akan gagal, sekalipun terlihat seperti bersemangat. Artifisial jadinya. Kedua, mereka yang gagal adalah karena gagal memahami makna pemenang. Dikiranya menang itu berarti linear, mengalahkan orang lain. Itu paradigma lama. Kemenangan yang sejati adalah kemenangan atas diri sendiri, bukan membunuh, bukan mengalahkan orang lain. Kemenangan sejati itu adalah mengalahkan kemalasan, mengalahkan kebodohan, mengalahkan kesombongan dan kekurangan atau keterbatasan yang ada dalam diri sendiri. Itulah sebabnya kita sering kagum melihat orang yang rendah hati sekalipun memiliki berbagai kelebihan. Sebaliknya kita sering juga tidak respect melihat orang yang sombong sekalipun memang memiliki banyak kelebihan. Orang yang rendah hati pasti dia mampu membawa efek positif pada lingkungan kerjanya dibandingkan orang yang sombong. Orang yang rendah hati pasti lebih disukai dalam lingkungan kerjanya dibandingkan orang yang sombong. Di sini semakin jelas siapa yang punya semangat pemenang, siapa yang punya winning spirit. Pak Ronald, tema kita hari ini adalah winning spirit at 2021. Nah, kenapa disebut khusus at 2021? Bukankah seharusnya setiap tahun kita punya winning spirit ini, Pak? Karena di tahun 2021 ini kita sudah punya pengalaman melalui keadaan terbatas sepanjang tahun 2020. Kita juga sudah tahu bahwa di tahun 2021 ini keadaan terbatas masih akan dialami. Di tempat kerja kita dibatasi jumlah dan durasi kerja. Di tempat umum juga demikian. Bahkan di rumah ibadah pun yang biasanya sangat terbuka, kita mesti daftar dulu baru boleh ikut ibadah. Betul. Itu pun jumlahnya dibatasi. Minggu lalu, seperti kita bercakap-cakap 2 minggu lalu ya, saya kan berada di tempat yang jauh. Betul. Di Sulawesi Tengah.
Kalimantan Timur. Nah, orang-orang yang mau masuk kota Palu dari arah Sulawesi Utara, dari arah Gorontalo atau dari arah Makassar harus punya surat swab antigen. Tidak peduli antar provinsi, antar kota, pokoknya mau masuk kota Palu harus punya surat swab antigen. Sama seperti kalau melalui jalur udara, sangat terbatas pergerakan masyarakat. Nah, kita sudah tahu dalam pemberitaan, kita sudah tahu di Balikpapan, Samarinda, setiap akhir pekan, Sabtu Minggu, pusat perbelanjaan modern, pasar-pasar tradisional ditutup. Bahkan jalur tol Balikpapan Samarinda ditutup akhir pekan. Jadi memang berada di rumah saat weekend. Di Bandung sama saja kan? Bahkan diperpanjang hingga Maret ini. Betul. Kita sama-sama dalam keadaan terbatas. Pertanyaannya, apakah kita mesti marah? Kan nggak ada gunanya. Lagi pula mau marah sama siapa? Ini keadaan yang rawan loh. Kita bisa hanyut jadi malas dan tidak berkarya. Jadi, supaya kita tidak terjebak dalam keadaan yang merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, maka masing-masing kita harus lebih menyemangati diri supaya kita bisa survive, supaya kita tetap maju. Maka sekali lagi, milikilah winning spirit at 2021. Nah Pak Ronald, dalam mengejar kemenangan ini kan ada beberapa orang yang menghalalkan segala cara nih asal menang. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Ronald? Winning spirit itu pada prinsipnya adalah mengenai mentalitas unggul. Unggul karena teruji. Saya kasih contoh, saya kasih contoh konkret. Ini Desember 2012. Ini lagi viral nih. Ada lomba lari cross country di Burlada, Provinsi Navarre, Spanyol itu ya. Di ujung lomba ada dua orang yang berebut menjadi pemenang, yaitu pelari Kenya namanya Abel Mutai, dan persis di belakangnya ada sekitar 2 meter di belakangnya adalah pelari lokal Ivan Fernandez. Ada yang unik, menjelang finish pelari Kenya itu terlihat bingung, bingung membaca isyarat dan line guiding di sekitar garis finish. Dia pikir sudah finish, maka dia melambatkan larinya dan dia matikan jam tangannya, stopwatch-nya yang biasa dipakai oleh pelari untuk menghitung waktu mereka. Nah, Ivan Fernandez yang orang Spanyol jelas paham dengan isyarat dan finish line guide itu yang memang ditulis dalam bahasa Spanyol. Dia paham juga bahwa garis finish masih beberapa puluh meter di depan. Dia paham juga bahwa Abel Mutai, pelari Kenya itu, sedang bingung karena tidak paham, tidak bisa baca aksara Spanyol. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memberi isyarat, bahkan dia memandu Abel Mutai. Dia bilang, terus, go, terus lari. Karena garis finish belum dilewati. Akhirnya Abel Mutai paham dan tetap berlari dan tetap lebih dahulu melalui finish line, baru kemudian Ivan Fernandez. Nah, ini poinnya. Saat wawancara pemenang, wartawan kan nanya sama Ivan Fernandez, kenapa Anda malah memandu, membiarkan pesaing Anda tetap berada di depan Anda? Ivan Fernandez bilang begini, Abel Mutai, pelari Kenya itu, memang berlari di depan saya. Bisa saja saya mengambil keuntungan dari kebingungannya, dari kesederhanaannya yang tidak tahu aksara Spanyol. Tetapi kalau itu saya lakukan, apa kata ibu saya? Apa kata masyarakat Spanyol? Mereka akan mentertawakan saya dan mencatat saya sebagai pelari pecundang. Nah, sejarah cross country dunia kemudian mencatat Ivan Fernandez si runner up dengan tulisan tinta emas. Ditulis begini, sportsmanship is the winner when the runner up won the race of integrity. Nah, satu lagi contoh konkret, November 2019, belum lama di Italia, ada seorang pelatih klub sepak bola tim junior usia di bawah 18 tahun dipecat oleh presiden klubnya
bukan karena performance yang turun, bukan karena penampilan yang buruk, bukan karena prestasi buruk, tapi karena baru saja meraih kemenangan fantastis. Mau tahu berapa nol? 27-0. Wow. Wah, itu kan luar biasa. Yeah. 27-0. Nah, kenapa pelatihnya dipecat? Presiden klub, yaitu Signor Paolo Broglie, dia bilang begini, ada 2 alasan saya memecat pelatih saya. Pertama, sang pelatih tidak mengajarkan nilai-nilai yang sepatutnya dalam hal menghormati lawan. Kedua, pembinaan sepak bola anak idealnya bukan sekedar perkara menang atau kalah, tetapi yang lebih utama perkara menghormati pesaing. Luar biasa. Yeah. Mental juara memang tidak menghalalkan segala cara, apalagi yang tidak sportif. Bahkan perjalanan mencapai kemenangan kini mendapat pemahaman baru dari 2 peristiwa yang saya ceritakan tadi. Betul. Yaitu the race of integrity, bukan sekedar cari kemenangan. Sekali lagi, the race of integrity, bukan sekedar cari kemenangan. Jadi isunya tentang integrity ya Pak ya. Nah, Pak Ronald, betul. Iya. Nah, kalau winning spirit ini menyangkut masalah integrity, Pak. Bagaimana cara praktis mengajarkan kepada generasi muda sekarang ini, Pak Ronald? Iya, ini pertanyaan bagus. Saya tidak akan jauh-jauh mengambil referensi untuk menjelaskan bagaimana cara praktis memahami dan mempraktekkan winning spirit at 2021. Nah, ada pelajaran menarik. Bukan dari Kenya, bukan dari Spanyol, bukan dari Italia, tapi dari kebudayaan Jawa. Nah, Mas Ari pasti lebih paham. Ya, begini, kemenangan akan semakin berlipat manfaatnya apabila pertama, Digdoyo tanpa aji, tak terkalahkan tanpa menggunakan ilmu kesaktian. Kedua, menang tanpa ngasorake, menang tanpa harus mengalahkan orang lain. Ketiga, ngeluruk tanpa bolo, mendatangi musuh tanpa membawa banyak teman, keroyokan, tawuran seperti antar kampung itu ya, seperti antar sekolah. Nah, itu keren sekali. Di tengah egoisme yang semakin subur dalam pergaulan antar umat manusia, ayo, sekali lagi, tadi kan Mas Ari tanya bagaimana cara praktis. Ayo, kita bangun semangat menjadi pemenang, winning spirit, dengan membangun mental menang melalui menjadi diri sendiri. Be yourself. Digdoyo tanpa aji. Ayo, kita bangun semangat menjadi pemenang, winning spirit, dengan membangun mental menang melalui rasa hormat. Hormat terhadap atasan di tempat kerja, hormat terhadap subordinat, orang-orang yang kita pimpin, hormat pada rekan kerja, bahkan hormat pada kompetitor bisnis. Menang tanpa ngasorake. Seperti contoh cross country dan sepak bola yang saya sebutkan tadi. Ayo, kita bangun semangat menjadi pemenang, winning spirit, dengan membangun mental menang melalui perspektif baru, mendatangi pesaing dengan niat kolaborasi. Ini yang disebut oleh teori manajemen konflik sebagai compromise teknik, yaitu pendekatan untuk mencapai apa yang sangat populer diajarkan oleh Stephen Covey ini, disebut sebagai win-win solution. Bukan win-loss solution, apalagi loss and loss solution. Bukan. Saya yakin kalau kita lakukan 3 pendekatan menurut budaya Jawa tadi, itulah competitive advantage kita. Faktor yang akan membedakan kita dalam race of integrity ini. Oke, nah Pak Ronald, ada anggapan bahwa winning spirit itu mengandung resiko. Lalu bagaimana pendapat Pak Ronald tentang hal ini? Ya, jelas sekali demikian adanya. Nah begini, mengenai resiko, kita harus melihatnya secara seimbang, jangan satu sisi ya. Seperti kita melihat 2 sisi mata uang, harus begitu. Ada resiko, kan ada juga peluang. Nah, ini sekedar contoh praktis saja.
Kalau ada perusahaan yang bergerak dalam bidang industri mengajukan perolehan ISO 9001, yaitu semacam pengakuan bahwa perusahaan itu sudah melaksanakan pedoman operasional yang baik untuk menghasilkan kualitas yang terbaik. Maka syarat utamanya adalah manajemen perusahaan itu harus dapat membuktikan bahwa mereka memang mempertimbangkan risiko dan peluang dalam praktek manajemennya. Yeah. Itu mutlak. Nah, kenapa? Nah, pertanyaannya kan kenapa harus begitu detail sih? Nah, ini jawabannya. Karena saat ini kita hidup dalam era perubahan yang lebih cepat dari sebelumnya. Kita hidup dalam era yang orang bilang VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Begitu, Mas? Iya. Nah, apa itu, Pak? Bisa sedikit dijelaskan mengenai era VUCA ini, Pak Ronald? Ya. Artinya begini. Segala sesuatu yang kita alami saat ini itu dengan mudah bisa berubah. Volatile, lincah, cepat menguap, bisa berubah cepat, bisa meledak cepat dalam skala yang besar. Saat ini kestabilan seperti tidak ada lagi. Segala sesuatu semakin sulit diprediksi akurasinya, berubah-ubah dalam waktu cepat. Segala sesuatu semakin kompleks, rumit karena faktor-faktor yang saling terkait satu sama lain. Sulit mengambil kesimpulan yang akurat hanya kalau kita mengambil satu atau dua varian penyebab. Kita harus semakin komprehensif berpikir saat ini. Yeah. Segala sesuatu semakin tidak ada kejelasan asal-muasal peristiwanya. Seperti pandemi kali ini. Ya, saya sebut tiba-tiba memang ya. Tiba-tiba kita semua terbatas. Asal muasalnya dari mana penyebab kita terbatas? Sudah setahun seperti masih misterius. Yang jelas saat ini kita terbatas. Yeah. Karena itu saya kira bukan hanya dalam praktek manajemen perusahaan, tapi juga dalam praktek kehidupan pribadi. Kita harus secara seimbang menghitung resiko. Artinya jangan gegabah. Nah, ini hikmahnya. Salah satu dimensi yang harus kita bangun dalam new era, dalam new normal adalah lebih berhitung kalau mau melakukan sesuatu. Kalau mau keluar rumah, hitung dulu resiko dan peluangnya. Supaya apa yang kita lakukan benar-benar berguna dan bermakna. Jangan asal-asalan, jangan asal keluar rumah. Yeah. Kalau mau melakukan sebuah pekerjaan, hitung baik-baik resiko dan peluangnya. Supaya yang kita lakukan memang mendatangkan kebaikan bagi perusahaan, bukan kerugian. Tetapi, nah ini warningnya, hal ini jangan membuat kita menjadi takut, feeling scared, takut melakukan sesuatu. Ingat, arti penting dari keberadaan kita dalam perusahaan, arti penting dari keberadaan kita dalam sebuah komunitas bukan semata terletak pada apa yang kita peroleh dari perusahaan, apa yang kita peroleh dari komunitas, melainkan apa yang kita harapkan menjadi kebaikan di tempat kita bekerja, di komunitas di mana kita berada. Itu berarti kita harus melakukan sesuatu, jangan diam. Iya, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Silakan memberikan inspiratif closing statement, Pak Ronald. Iya, Sobat Maestro, dimanapun berada, baik yang sedang kendaraan atau di tempat kerja atau di rumah, kita berada di era yang memang terbatas. Namun bukan alasan untuk membatasi diri dari kreativitas, bukan alasan untuk membatasi diri dari keinginan untuk menjadi lebih baik. Karena itu, terus tumbuhkan semangat pemenang, winning spirit di dalam diri kita masing-masing. Beri pengaruh positif pada lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja, lingkungan di mana kita berada, dengan winning spirit yang kita miliki. Dan jangan lupa, winning spirit itu adalah inspirasi
dari kehendak yang maha kuasa. Untuk kita terjemahkan dalam kehidupan, untuk memelihara, untuk membawa kebaikan demi kebaikan. Selamat memelihara, menjaga, dan mengembangkan winning spirit di dalam diri kita masing-masing. Salam sehat, salam kreatif, salam winning spirit at 2021. Saya Ronald Kumawal di Bandung. Ya, Sobat Maestro, demikian perbincangan inspiratif mengenai winning spirit at 2021. Semoga menjadi berguna dan bermakna bagi Sobat Maestro dimanapun berada. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.